Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan Injil Lukas bab 11 dengan judul perikop, siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang banyak ini seperti kita ya. Ini perempuan-perempuan ini yang berkata ini, Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Dengan kata lain, perempuan ini merasa bahwa, wah, punya anak seperti engkau ini sangat bahagia ya. Orangnya pintar, dipenuhi Roh Kudus, bisa mengadakan mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, bisa mengobati berbagai penyakit. Kalau kehabisan anggur, bisa bilang ke tong yang berisi air, jadilah anggur. Kalau butuh roti, tinggal bilang ke batu, jadilah roti. Enak sekali ya. Nah, maka itu seperti kita semua ya. Jadi perempuan-perempuan banyak ini mengira bahwa Maria, ibu Yesus tuh berbahagialah karena memiliki Yesus sebagai anak. Apapun yang diperlukan gampang, tinggal minta anaknya ya. Seperti waktu perkawinan di Kana ya. Kan tuan rumah kekurangan anggur. Lalu Maria, ibu Yesus, berkata kepada Yesus, tuan rumah kehabisan anggur." Maksudnya ya, "Nak, tolong itu bagaimana caranya, yang penting ada anggur lagi, karena minuman anggur sudah habis." Lalu Yesus mengadakan mukjizat yang pertama ya, mengubah air menjadi anggur. Ya tentu bahagia ya, punya anak yang bisa mengubah air menjadi anggur, atau menggandakan roti ya, 5 roti dan 3 ikan dijadikan banyak sekali, beribu-ribu roti. Kalau sakit tinggal minta, "Nak, saya sedang sakit nih, tolong sembuhkan." Enak, langsung sembuh. Tapi bukan itu. Itu hal-hal duniawi, semuanya hal-hal duniawi. Yang Yesus pikirkan adalah apa? Hal-hal surgawi ya. Memang kita semua butuh hal-hal duniawi juga ya, butuh uang, butuh kesehatan, butuh sembuh dari penyakit, butuh lancar usahanya, butuh lancar jodohnya, butuh lancar pendidikan, sekolah, karir. Yaitu adalah hal-hal dunia ya. Tetapi Yesus tidak fokus pada yang duniawi. Yesus lebih mengutamakan surgawi. Makanya Yesus juga pernah mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya akan ditambahkan kepadamu." Memang kita semua butuh duniawi sebagai sarana untuk menuju ke surgawi. Untuk itu carilah dahulu, lakukanlah dahulu apa yang diperintahkan Tuhan. Ini, coba lihat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Memeliharanya maksudnya ya dilakukan. Ya dilakukan ya. Contohnya ya, kalau kita punya peralatan elektroniknya, stereo, kita bisa mendengarkan kan, kita dengarkan ya. Tapi kalau kita tidak pelihara, sebentar saja rusak ya. Mungkin kena air ya, kecipratan air ya. Mungkin ditaruh di tempat yang sembarangan ya, tidak dilakukan pemeliharaan. Jadi yang penting adalah lakukan
ya, dilakukan pemeliharaan. Dilakukan, kalau kita memelihara firman Allah, ya, kita melakukan firman Allah, itu kita akan berbahagia. Berbahagialah mereka yang telah mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dan yang melakukannya. Kalau hanya mendengarkan, tidak melakukan, tidak memeliharanya, hilang itu firmannya, hilang. Padahal firman Allah itu sangat penting ya, itulah hidup. Firman Allah itu firman yang hidup. Kalau tidak dipelihara, hilang ya. Kalau tidak dijaga di dalam hati kita, nanti diganti oleh firmannya iblis. Itu hati-hati. Buah-buahnya, hasilnya itu beda banget, tolak belakang ya. Makanya kita harus pelihara, kita jaga firman Allah dalam diri kita. Dan dari situ nanti kita akan lakukan, kita praktekkan, maka kita akan mendapatkan buah-buah yang baik. Dan akhirnya kita akan menjadi bahagia. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.